Bismillahirrahmanirrahim. Urkud birijalik hadha mu'tasalun baridu wa syarab. Wa wahabna lahu allahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khud biyadika dhi'san fatrik bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sadaqallahul azim. Arti surah As-Sad ayat 41 sampai 44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hendakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Oke, di sini adalah surat As-Sad ayat 41 sampai 44. Dijelaskan bahwa Nabi Ayub memiliki sebuah penyakit, yaitu penyakit kulit, dan Nabi Ayub itu diuji oleh Allah penyakit yang sangat berat, sehingga istrinya dan anak-anaknya itu pergi meninggalkannya karena penyakit kulit atau bau busuk yang ada di dalam dirinya. Maka keluarganya aja nggak betah, maka kemudian keluarganya meninggalkannya. Kemudian Nabi Ayub sabar, dan setelah itu Nabi Ayub itu berdoa sama Allah. Kemudian dia itu diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana. Kemudian Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya, dan keluarlah air yang sejuk. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum. Setelah mandi dan minum, Nabi Ayub sembuh total penyakitnya. Dan Nabi Ayub dianugerahi atau anak-anaknya berkumpul kembali, dan dilipat gandakan lebih banyak lagi anak-anaknya, istrinya juga kembali. Kemudian Nabi Ayub juga diberi kekayaan kayak gitu. Karena Nabi Ayub sebelumnya dia sabar atas ujian penyakit yang diberikan oleh Allah. Setelah sabar, kemudian Allah menyembuhkannya dengan mandi dengan air yang sejuk dan kemudian meminumnya. Ternyata kita itu diuji oleh Allah, diambil pelajaran bagi kita. Kita diuji oleh Allah sebuah penyakit berat atau penyakit yang nggak enak lah di badan gitu, atau penyakit yang sangat ganas kayak gitu ya. Ternyata penyakit itu ada obatnya, yaitu obatnya adalah dari Allah, dan kita minta kesembuhan dari Allah. Insya Allah kalau kita sabar dengan ujian yang dikasihkan Allah ke kita, yaitu penyakit, itu adalah jalan surga, menuju surga Allah gitu. Jadi kita sabar, insya Allah akan sembuh walaupun dengan obat. Kalau misalnya kita punya penyakit ganas, kita minum obat rutin atau obat dari dokter, ya kita jalani aja. Kita ambil kisah dari Nabi Ayub zaman dahulu. Nabi Ayub punya penyakit kulit dan bahkan keluarganya pun meninggalkannya semuanya. Tapi Nabi Ayub sabar, kemudian Allah memberikan kesembuhan dengan obat, yaitu minum dari hentakan kaki dari Nabi Ayub. Kemudian sembuh total, kemudian dikembalikanlah istri dan anak-anaknya, dan dilipat gandakan anak-anaknya menjadi lebih banyak, dan hartanya juga banyak. Dan kita juga sabar. Insya Allah dengan diuji penyakit ini, kita juga akan diberi kebahagiaan. Misal rezeki kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Oke?
Itu kesimpulan dari kisah Nabi Ayub yang diambil pelajaran buat kita. Maka bila ada yang diuji penyakit apapun, seberat apapun, Nabi Ayub juga diuji penyakit lebih berat dari kita. Maka kita jalani proses dari Allah, karena setiap orang itu akan diuji penyakitnya dengan masing-masing jenis gitu. Jadi tunggu aja dari Allah. Maka kita harus sabar dengan ujiannya, karena hidup di dunia penuh dengan cobaan dan ujian. Dan kita sabar, insya Allah dengan sabar, walaupun dengan minum obat tetap sehat, insya Allah itu adalah ujian untuk menuju ke surga Allah. Karena dengan dikasih penyakit, surga akan didapat juga. Kalau kita sabar, mungkin jalan menuju surga dikasih penyakit. Nah, kayak gitu ya. Insya Allah tetap semangat, walaupun tetap minum obat semangat, periksa ke dokter semangat, walaupun punya penyakit, insya Allah tetap sembuh, bisa sembuh dengan obat. Nabi Ayub juga bisa sembuh total dan dikasih rezeki yang banyak. Insya Allah kita juga harus percaya bahwa penyakit itu ujian dari Allah dan akan dikasih ganjaran yang lebih di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sabar dan nggak mengeluh. Kalau kita mengeluh akan penyakit kita nggak menikmati proses dari Allah, kita termasuk orang yang rugi. Maka kita harus menjadi orang yang beruntung. Semoga dengan penyakit yang dikasihkan Allah ini menjadi jalan surga kita di akhirat, dan di dunia juga dilipat gandakan rezeki dari Allah gitu. Baik rezeki anak, rezeki uang, rezeki teman hidup yang sehat, atau anak-anak yang sayang sama kita, atau ibu orang tua kita, atau saudara-saudara gitu. Oke. Semoga bermanfaat video dari Tata surat As-Sod ayat 41 sampai 44 menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub yang dikasih penyakit berat. Bagi yang punya penyakit berat, kita tetap sabar, semangat, dan tetap minum obat dari dokter. Oke? Cukup sekian video dari Tata, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah dari Tata, semoga menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I love you.